siang Pak Dana. Selamat siang Ibu, silakan duduk Bu. Iya. Sebelumnya ada maksud apa kedatangan Ibu datang kemari? Kebetulan saya ingin melakukan konseling sama Bapak Dana hari ini untuk menceritakan apa yang ingin saya rasakan, permasalahan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaannya Ibu untuk datang kepada saya untuk menceritakan masalah yang Ibu alami. Sekiranya apabila boleh mengetahui nama Ibu siapa ya? Saya Anjeli. Ibu Anjeli. Lebih nyamannya Ibu dipanggil siapa ya? Anjeli boleh. Anjeli boleh. Oke, baik ya Anjeli. Maksud dan kedatangan Anjeli kemari ada apa? Saya ingin mencoba untuk melakukan konseling untuk menceritakan tentang permasalahan saya, karena sebelumnya saya juga belum pernah konseling, karena menurut saya tadinya saya juga mau cerita tentang masalah sendiri. Menurut saya aneh aja untuk cerita masalah saya ke orang lain, apalagi kan orang lain kayak Bapak ini kan saya belum pernah kenal. Jadi mungkin saya agak canggung sebenarnya untuk bercerita, tapi karena saya rasa saya udah nggak bisa menangani masalah saya sendiri, jadi saya akhirnya terdorong untuk ingin melakukan konseling ini. Baik, terima kasih atas kesediaannya Ibu Anjeli untuk datang kepada saya dan menceritakan permasalahan yang Ibu alami. Sebelumnya memang terasa kurang nyaman ya apabila kita bercerita kepada orang yang belum kita kenali. Tapi di sini dengan seiringnya kita mengobrol nanti, semoga rasa kenyamanan itu akan muncul. Dan juga di dalam konseling ini, Ibu Anjeli bisa untuk menceritakan semua permasalahan yang Ibu alami dengan rasa terbuka, karena di dalam konseling ini nantinya akan kerahasiaan dari cerita yang Ibu Anjeli akan saya jaga untuk tidak saya sebarkan kemanapun. Jadi Ibu Anjeli bisa menceritakan semua apa yang Ibu alami, Ibu rasakan, dan apapun yang Ibu ingin luapkan silahkan diceritakan kepada saya. Baik Pak. Apakah Ibu Anjeli sudah bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Saya sudah siap dan bersedia. Baik, silakan Ibu Anjeli untuk menceritakan permasalahan yang Ibu alami. Jadi gini, permasalahan saya ini masih seputar sama pacar saya. Jadi permasalahannya semuanya awalnya hubungan saya masih baik-baik saja. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya adalah karena kami dari awal mengetahui kalau hubungan beda agama itu mungkin kadang nggak ada jalan keluarnya. Nanti entah mungkin kita udah nggak jalanin lama, tapi pasti nanti akan jadi tanda tanya di ujung. Dan ketika saya sudah lama menjalaninya, ya kita memang dua-duanya berkomitmen untuk jalani aja dulu. Tapi ketika sudah dijalani, ternyata memang ada timbul kekhawatiran dan kebingungan untuk sampai mana ini akhirnya nanti, Pak. Baik. Jadi Ibu Anjeli memiliki kekhawatiran tentang bagaimana keberlanjutan hubungannya dengan pasangannya. Iya, betul. Dikarenakan hubungan Ibu Anjeli ini berbeda keyakinan. Betul Pak. Beda agama. Sudah berlangsung berapa lama hubungan Ibu Anjeli ini dengan pasangan? Sudah agak lama, karena kebetulan dia teman sekolah saya. Karena kebetulan dia teman sekolah saya sudah kenal dia sejak saya kecil, lalu berlanjut ketemu lagi ketika dewasa. Sekitar saya komunikasi lagi sama dia 2 tahun terakhir ini. Terus dia bilang sama saya dia ingin serius sama saya, tetapi saya sudah berpikir dari awal ketika mengetahui perbedaan keyakinan kami bahwa kayaknya masa depan hubungan kami pun masih tidak jelas akan kemana nantinya, karena kan secara negara kita masih belum melegalkan pernikahan beda keyakinan. Terlebih di agama saya, di keyakinan saya untuk menikahi pria beda agama juga kan sangat mustahil, Pak.
dan orang belum lagi nanti pertentangan di antara kedua keluarga kami. Akhirnya sekarang saya merasakan kekhawatiran itu. Saya masih bingung, hubungan ini harus dilanjutkan kemana ataukah saya harus berhenti di sini aja gitu. Jadi banyak sekali kekhawatiran yang Ibu Anjeli alami ya. Di antaranya terkait dengan perundang-undangan di negara ini, terkait juga dengan bagaimana dengan keluarga nantinya, keluarga besar terutamanya ya. Iya Bagaimana betul Pak. menyampaikan tentang keberlanjutan hubungan ini kepada keluarga ya. Iya betul Pak. Upaya-upaya yang sudah dilakukan itu seperti apa? Saya dalam saat menjalani hubungan, upaya yang sudah saya lakukan, sebenarnya dari awal saya udah masang benteng, maksudnya dalam artian saya masang pertahanan untuk nggak ngejalanin hubungan, karena saya tahu perbedaan keyakinan itu hubungan yang susah dijalanin ya Pak, maksudnya kayak masa depannya pun nggak jelas. Jadi menurut saya ketika kita ngejalanin terus kita udah terlanjur jatuh di dalamnya gitu, sulit untuk nanti kita keluar atau milih berhenti dari hubungan itu. Nah dari awal saya sudah bilang kalau kayaknya nggak mungkin ada masa depan dari hubungan ini gitu, makanya saya nggak pernah nanggepin dia dari dulu. Tapi ketika dia terus yakin, terus bilang ke saya pasti ada jalannya gitu, dan dia selalu menunjukkan keseriusan itu kepada saya. Jadi entah kenapa waktu itu saya merasa kayak keseriusan dia itu saya ingin menghargainya gitu. Saya oke, kalau memang keseriusan ini menurut dia nanti ada jalannya, coba kita jalanin gitu kan. Tapi ketika udah dicoba dijalanin, ternyata kan muncul kekhawatiran seperti saat ini. Dan saya udah melakukan upaya keduanya adalah ketika sudah sejauh ini, saya udah melakukan upaya, maksudnya kayaknya kalau salah satu dari kita kan nggak mungkin berpindah keyakinan untuk mengikuti pasangan hanya untuk status pernikahan. Baik dari saya ataupun dia, apalagi keyakinan dia itu keyakinan yang kuat, yang dia nggak bisa Sama untuk kuat. ya nggak bisa keluar dari keyakinannya. Nah karena itu saya sudah mengupayakan diskusi sama dia, maksudnya kalau memang kita nggak ada yang mau satu sama lain, nggak ada yang mau mengalah, ya udah kita cukup aja sampai di sini. Maksudnya ya mungkin walaupun sakit, walaupun mungkin susah gitu ngelupain hubungan yang udah berjalan, tapi kalau emang nggak ada masa depannya, untuk apa juga kita makin lanjut, makin jalan ke sana kan nanti juga makin sakit yang ada kalau kita terusan dijalanin. Saya mengupayakan untuk ya udah sampai sini aja, tapi dia bilang nggak mau, maksudnya masih mau terus dilanjut, masih mau diusahain. Itu yang bikin saya bingung, sama saya jadi terus kepikiran ini nantinya gimana gitu. Itu jadinya muncul banyak kekhawatiran Pak dalam diri saya. Ya. Baik, jadi Ibu Anjeli, saya sangat menghargai terkait dengan apa yang sudah Ibu ungkapkan dan apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan upaya-upaya untuk tetap memperjuangkan hubungan dengan kekasihnya ya. Jadi Ibu Anjeli di sini merasa khawatir terkait dengan hubungan yang sudah Ibu jalankan dengan kekasih Ibu, dan juga Ibu Anjeli di sini sudah melakukan beberapa upaya terkait dengan mempertahankan hubungan dengan pasangannya. Dapat saya simpulkan dari percakapan kita tadi bahwasanya Ibu Anjeli memiliki kekhawatiran yang cukup mendalam terkait dengan permasalahan hubungan berbeda agama ini. Saya sangat menghargai tadi dari upaya-upaya yang sudah Ibu Anjeli lakukan. Jadi cukup sampai di sini kita akhiri kegiatan konseling ini, dan juga apabila nanti Ibu Anjeli berkenan untuk datang kembali dan menceritakan permasalahan terkait dengan hubungan Ibu Anjeli dengan kekasihnya, saya sangat terbuka
dan juga semoga Ibu Anjeli dapat menemukan solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan yang Ibu alami ini ya. Ya baik, terima kasih. Saya akhirnya lega sih, saya merasa lega tadinya saya pikir dengan menceritakan kisah saya sama orang lain, apalagi orang baru yang saya nggak kenal, itu rasanya aneh. Tapi ketika sudah mengalami udah merasakan langsung konseling hari ini bersama Bapak, saya merasa mendapatkan sudut pandang baru dari orang lain, yang saya merasa ternyata penting ya untuk mendapat suatu sudut pandang baru dari orang lain dalam permasalahan saya, sehingga nantinya saya bisa menentukan langkah apa yang mau saya ambil ke depannya untuk hubungan saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sama Pak Danar atas bantuannya, atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan kisah saya hari ini.